Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asep Ardianto SPD MOr, yang saya hormati Bapak Usni Wahyudin SPD MPD, dan juga yang saya hormati Bapak Rofian SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Saputra, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Siswa SD 4 Mejobo, Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19. Nah, pada konteks penelitian, yaitu pelaksanaan BHBS di SD 4 Mejobo, Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19, sudah sesuai dengan penerapan budaya BHBS dan protokol kesehatan. Nah, pada budaya BHBS sendiri di SD 4 Mejobo Kudus, kita bisa mengetahui bagaimana cara penerapan dalam nilai-nilai karakter untuk mengarah pada kegiatan keseharian dalam bentuk budaya BHBS di satuan pendidikan sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar di SD 4 Mejobo. Pada pelaksanaan BHBS di SD 4 Mejobo, selama masa pandemi COVID-19 terdapat beberapa permasalahan, baik masalah penerapan BHBS kepada siswa selama masa pandemi COVID-19 dan kerjasama pihak sekolah dan orang tua siswa. Dengan adanya pandemi COVID di SD 4 Mejobo, tentunya siswa tidak dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Penerapan BHBS di waktu pandemi hanya dapat dilakukan melalui grup WhatsApp dan di lingkungan sekolah dengan melakukan sosialisasi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan atau bisa digunakan dengan hand sanitizer. Dan juga pihak sekolah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, pengecekan suhu tubuh saat memasuki lingkungan sekolah, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Pada slide selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian permasalahan pada penelitian ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana tatanan budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SD 4 Mejobo Kudus selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana budaya siswa terhadap perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Mejobo Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian, berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis tatanan budaya perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Mejobo Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana budaya perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Mejobo Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, problematika pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat bahwa sebagian siswa SD 4 Mejobo Kabupaten Kudus tentang masalah yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah diterapkan dalam program sekolah, masih ada siswa yang kurang memperhatikan BHBS dan belum terlihatnya penanaman nilai karakter siswa. Berdasarkan budaya sekolah SD 4 Mejobo, adanya COVID-19, pihak sekolah tidak dapat memantau penerapan BHBS dan protokol kesehatan di lingkungan luar sekolah. Pada slide selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori dari pengertian perilaku menurut Marjunani Ane tahun 2013 halaman 24. Perilaku adalah perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Yang kedua yaitu perilaku sehat. Menurut Noto Atmojo tahun 2014 halaman 135,
Perilaku sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya mencegah atau menghindari penyakit dan mencegah atau menghindari penyebab datangnya penyakit, serta perilaku dalam mengupayakan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan. Yang ketiga yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 halaman 2, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu pengertian PHBS di sekolah. Menurut Ahmad di tahun 2015 halaman 42, PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan murid, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Untuk selanjutnya yaitu tatanan dalam PHBS. Menurut Marjunane Ane tahun 2013 halaman 28, tatanan adalah tempat di mana sekumpulan orang hidup, bekerja, bermain, berinteraksi, dan lain-lain. Terdapat 5 tatanan PHBS yaitu rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat-tempat umum. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari pandemi. Menurut WHO tahun 2020, pandemi adalah penyebab penyakit baru ke seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu COVID-19. Menurut Yuryanto dan Ahmadi tahun 2020 halaman 57, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain yaitu gejala gangguan pernafasan seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Yang terakhir yaitu pengertian dari protokol kesehatan COVID-19. Menurut Suhadi dan kawan-kawan tahun 2020, protokol COVID-19 dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah COVID-19. Pada slide selanjutnya kita memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif. Lokasi dan latar penelitian yaitu siswa SD 4 Menjobo, Kabupaten Kudus. Data yang saya lakukan yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu observasi sekolah, wawancara kepada kepala sekolah, wawancara kepada guru, serta angket peserta didik dan angket sekolah. Prosedur pengumpulan data yaitu observasi sekolah, wawancara langsung kepada kepala sekolah dan guru, angket peserta didik, dan angket sekolah. Yang terakhir, metode analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pada slide selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Menjobo, Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19 telah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan PHBS selama masa pandemi COVID tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dengan orang tua siswa melalui grup WhatsApp, yaitu melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan penerapan PHBS di lingkungan keluarga dan sekitar. Pihak sekolah juga melakukan edukasi menanamkan nilai karakter melalui penerapan PHBS dengan memberikan video di YouTube sehingga siswa dapat menonton dan menerapkan pola PHBS dan protokol kesehatan COVID-19. Pada slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pada hasil penelitian yang telah saya lakukan, kesimpulannya adalah pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Menjobo Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19 sudah terlaksana penerapan PHBS dengan baik.
Dalam penerapan perilaku PHBS, dalam menanamkan nilai karakter siswa di SD 4 Mejobo, diantaranya nilai-nilai karakter siswa di SD 4 Mejobo sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19 dengan penerapan nilai-nilai karakter seperti yang pertama, religius, jujur, peduli lingkungan, disiplin, dan tanggung jawab, serta fasilitas di SD 4 Mejobo sudah lengkap dan memenuhi nilai-nilai karakter dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Saran dalam pelaksanaan penelitian yang telah saya lakukan di SD 4 Mejobo, bagi guru sangat diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, diharapkan siswa agar lebih bersemangat dan tidak mengabaikan dalam mengikuti kegiatan keseharian dalam melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan melakukan hidup secara sehat dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan sekitarnya. Yang terakhir yaitu diharapkan orang tua mampu mendampingi dan mengarahkan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak, terutama nilai-nilai karakter dan protokol kesehatan COVID-19. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang penelitian perilaku hidup bersih dan sehat siswa SD 4 Mejobo Kabupaten Kudus selama masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.